Mari kita sambut pembicara kita, Handi Irawandi MBA MCom, Ketua Bilangan Research Center, Ketua Umum MPK atau Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia, dan sebagai CEO Frontier. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya yakin semuanya dalam kondisi sehat dan kita sungguh bersuka cita kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita satu waktu yang indah, satu waktu di mana kita bisa mencerna berbagai data dan informasi. Data dan informasi yang kita dengar dan kita akan peroleh ini, kan, kiranya bisa menjadi satu informasi yang berguna, kan, menambahkan kepada kita berbagai data yang akhirnya bisa menjadi satu pengetahuan. Dan akhirnya Tuhan mengubah pengetahuan itu menjadi hikmat buat kita semuanya untuk memajukan gereja Tuhan. Kan, buat para pimpinan gereja, dimanapun Bapak berada, saya berharap kan, data informasi ini kita bisa memikirkan apa yang harus gereja lakukan dan buat juga bagi teman-teman dari lembaga misi untuk bisa memikirkan bagaimana melakukan pelayanan yang lebih efektif di masa datang untuk kemuliaan Tuhan. Bapak sekalian, ini merupakan seminar batch kedua. Jadi bulan lalu saya sudah sampaikan, tapi waktu itu pesertanya lebih dari 1.000 dan banyak di antara peserta yang tidak bisa masuk Zoom. Demikian juga masukan dari beberapa teman Indonesia bagian Timur untuk mengubah sedikit sore supaya tidak terlalu malam di tempat seperti Maluku dan juga Papua. Nah, saya akan mempresentasikan beberapa data dan informasi yang sudah diperoleh dan diolah, dianalisa oleh Bilangan Research Center, dan kiranya bisa kita cermatin bersama, bisa kita cerna bersama, dan sekali lagi, biarlah data informasi itu menjadi satu pengetahuan yang sangat berguna buat kita. Tapi jangan sampai berhenti pada tingkat pengetahuan. Kita mohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan menambahkan bijaksana, menambahkan hikmatnya kepada kita, sehingga kita mampu membuat berbagai keputusan yang menyangkut strategi maupun program gereja atau lembaga pelayanan di mana Tuhan utus kita atau di sekolah Kristen, supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Nah, ada beberapa catatan sebelum saya masuk beberapa data ya. Dan catatan ini memang sangat penting sekali buat kita, Bapak sekalian. Nah, tentu catatan yang pertama buat kita adalah mengenai sumber data ya. Saya pernah menyajikan mengenai peta umat Kristen Indonesia tahun lalu dan 2 tahun yang lalu. Dan waktu itu sumber datanya ada 8 sensus ya. Sensus di tahun 1980, 1990, 2000, dan 2010, dan 2020. Nah, kemudian yang hari ini, kan, untuk rentang waktu 2019 sampai 2023, sumber datanya adalah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ya. Dan kemudian analisa dilakukan oleh tim BRC yang diketuain oleh Saudara Cemara. Ya. Jadi terima kasih buat Cemara yang sudah membantu BRC ya, menjadi tulang punggung analis dari BRC selama ini, yang sudah melakukan berbagai analisa yang memudahkan kita untuk mencerna data, kemudian menginterpretasikan dengan lebih mudah, dan juga menjadi sumber data dan informasi yang inspiratif buat kita bersama. Catatan yang kedua adalah sangat mungkin terjadi systematic error yang disebabkan oleh perbedaan agama yang saat ini dianut dan pencatatan. Kita tahu mungkin di Indonesia ini cukup banyak ya, jumlahnya bisa ratusan ribu. Dan orang-orang yang menyatakan di KTP-nya sebagai Muslim misalnya, tapi sebenarnya dia beragama lain. Atau sebaliknya, di KTP-nya dia mengatakan Katolik atau Buddhis atau Buddha, dan ternyata sebenarnya ibadah yang dia jalanin berbeda dengan KTP-nya. Ya. Tetapi bila systematic error ini ya diasumsikan konstan ya, kita asumsikan konstan sejak 2019 sampai 2023, maka data-data yang disajikan masih memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Artinya, kan, kita masih bisa memahami tren tersebut, kan, kita bisa melihat apakah naik turun, dan kemudian kita bisa melakukan berbagai analisa yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Kan, walaupun kita menyadarin tentunya ada systematic error.
Dan saya punya keyakinan nanti saya akan melakukan cross-check data dengan sumber data yang berbeda. Sebagai contoh adalah sumber data yang disajikan oleh Dikdasmen ya dari Kementerian Pendidikan misalnya sebagai salah satu cross-check. Apakah data-data yang disajikan oleh Dukcapil ini menyimpang jauh atau tidak ya. Dan sebelumnya saya yakinkan bahwa penyimpangannya relatif tidak besar. Jadi data-data ini masih bisa kita cerna dan reliability daripada data ini sangat bisa dipertanggungjawabkan ya. Bahkan dalam beberapa hal sebenarnya data-data melalui Dukcapil atau dari Dinas Kependudukan ini relatif lebih akurat dibandingkan data sensus. Contoh data sensus tahun 2020 misalnya yang dilakukan oleh pemerintah ketika COVID ya. Dan saya lihat walaupun ada pertanyaan mengenai agama pada waktu sensus 2020 ini, tapi sampai hari ini ternyata BPS tidak berani menyajikan data-data berdasarkan agama. Kan? Saya menduga mungkin karena mereka melihat bahwa Dukcapil kan, merupakan data yang relatif lebih akurat dibandingkan dengan sensus, terutama sensus pada saat waktu-waktu yang tidak tepat seperti COVID 2020. BPS pernah mencoba untuk memperbarui data sensus tadi beberapa tahun kemudian, ya 1-2 tahun kemudian, tapi kelihatannya kita tidak tahu seberapa jauh komentar daripada BPS, tapi sampai hari ini kita tidak memperoleh data juga di tahun 2020 hasil sensus berdasarkan agama ya. Dugaan saya BPS berasumsi bahwa data-data dari Dinas Kependudukan jauh lebih mewakilin dari segi akurasi data yang disajikan. Nah, inilah 3 catatan. Nah, mari kita mulai melihat hasil-hasil yang pertama. Kan, di slide berikut ini, Bapak sekalian, nanti kita akan menyajikan hasil dari kombinasi beberapa tahun yang lalu. Kan. Tapi sekali lagi, ini hasil dari sensus ya. Tadi saya katakan 2019 sampai 2023 kita menggunakan data dari Dinas Kependudukan. Tapi dari 1980 ini kita sampai 2010 kita gunakan data-data dari hasil sensus. Kalau kita lihat tahun 1980 di Indonesia jumlah umat Kristen, saya katakan umat Kristen tidak termasuk Katolik ya. Karena kita tahu di Indonesia yang dinamakan Kristen adalah Kristen Protestan dan Katolik dibedakan oleh pemerintah sebagai agama yang berbeda. Dan tentu saja hal ini tidak terjadi di berbagai negara. Misalnya, kalau kita bicara di Amerika, misalnya Katolik dianggap sebagai salah satu denominasi. Jadi Katolik tidak ubahnya sama seperti dengan eh, Pentakosta, tidak ubahnya sama dengan seperti kelompok Lutheran, Baptis misalnya, Presbyterian. Tapi Indonesia karena sejarah ya dulunya kita pernah dijajah oleh Spanyol dan Portugis yang notabene membawa agama Katolik. Kemudian Belanda melalui VOC-nya di awal abad 17 tahun 1600-an mereka datang ke Indonesia dan kemudian menyebarkan agama Kristen atau sebenarnya mereka mengkonversi orang-orang Katolik dan gereja-gereja Katolik menjadi gereja-gereja Kristen. Nah, tidak mengherankan sejarah masa lalu itu yang membuat pemerintah kita memutuskan Katolik dan Kristen berbeda. Jadi data yang disajikan oleh BRC saat ini adalah data yang menunjukkan umat Kristen tidak termasuk Katolik ya. Saya akan memberikan catatan yang jelas seperti ini. Tahun 1980 jumlah umat Kristen ada sekitar 8,5 juta, kemudian 1990 ada 10.820.000, kemudian tahun 2000 11.820.000, tahun 2010 16.500.000-an, 2020 20.405.000. Yang menarik, Bapak sekalian, lihatlah tingkat pertumbuhannya. 1980-90 pertumbuhannya 27,2% rentang 10 tahun. Dan kemudian 1990, 2000, 9,2% karena kita tahu pada tahun 1997-98 terjadi krisis finansial ya. Ada beberapa rekan-rekan yang beragama Kristen kan, mereka tidak tinggal di Indonesia kan. Ada yang pergi ke Singapura, pergi ke Australia, dan menyekolahkan anaknya di luar negeri. Dan cukup banyak kaum Nasrani saat itu, sehingga tidak mengherankan terjadi penurunan dari pertumbuhan. Jadi masih meningkat jumlahnya, tapi pertumbuhannya menurun. Kemudian 2010 meningkat cukup tajam, 2020 juga meningkat, tetapi peningkatannya sudah mulai landai dibandingkan 2000 sampai 2010.
Jadi kalau kita melihat kan peningkatan 2000-2010 adalah 39,8%. Sedangkan dari 2010 sampai 2020 sebanyak 23,5%. Kalau kita melihat rentang 10 tahun terakhir ini, 10 sampai 20, sebenarnya kira-kira di tahun 2015 sangat mungkin tingkat pertumbuhannya sudah mulai menurun, ya. Jadi rentang 10 tahun ini kita lihat terjadi penurunan dibandingkan 2000 sampai 2010. Nah, ini merupakan salah satu hal yang menjadi catatan kita nanti pada saat kita membaca data di tahun 2019 sampai tahun 2023. Nah, itulah gambaran. Nah, kalau kita memperhatikan dari segi jumlahnya dan juga pertumbuhan setelah 10 tahun, kan, mari kita perhatikan di tahun 2019 sampai 2023-nya. Jadi kalau kita perhatikan tadi 2020, ini 2019 sampai 2023. Masih ingat tadi tahun 2020, yaitu angkanya 20.405.000. Jadi kalau saya coba tarik di tahun satu tahun sebelumnya 2019, itu jumlahnya 20.246 ribuan, kemudian 20.405.000, 2021 20.451.000, kemudian 2022 20.647.000 dan 2023 20.806.000. Kan? Memang masih terjadi peningkatan jumlah umat Kristen. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, jumlah umat Kristen sampai tahun 2023 masih terjadi peningkatan jumlah, ya. Karena sudah pasti karena ada natalitas, ada kelahiran, ya. Jadi kita lihat kelahirannya relatif lebih besar dibandingkan tingkat mortalitas. Maka tidak mengherankan jumlah umat Kristen masih mengalami kenaikan. Tetapi kalau Bapak sekalian perhatikan, ya, kenaikannya sudah di bawah 1% setiap tahunnya. Tadi masih ingat selama 10 tahun terakhir di tahun 2000 sampai 2010 misalnya sampai 37%. Jadi rata-rata setiap tahun bisa naik hampir di atas 2%, ya. Tetapi kali ini setiap tahunnya ternyata kenaikannya di bawah 1%, ya. Jadi antara 0,2% sampai 1%. Di tahun 2020 sampai 2021 kenaikannya cuma 0,2% karena masih ingat Bapak sekalian 4 tahun lalu terjadilah COVID, ya. Di Indonesia mulai terjadi COVID pertama Maret tahun 2020, ya. Dan Januari 2020 sudah tersebar COVID, ya, di negara China. Di Indonesia kita lihat mulai Maret, awal Maret ada pasien COVID yang pertama. Dan tidak mengherankan kalau di sepanjang tahun 20 sampai 21 tingkat mortalitas juga terjadi, kan, dan kemudian juga orang menunda kehamilan, ya, pada satu COVID. Dan tidak mengherankan maka peningkatan 2021 relatif paling kecil yaitu cuma 0,2%. Jadi sekali lagi dari hasil tabel ini menunjukkan bahwa jumlah umat Kristen di Indonesia masih mengalami peningkatan juga selama 5 tahun terakhir, 2019 sampai 2023. Tapi tentu saja Bapak sekalian kita melihat, walaupun jumlah umat Kristennya naik, bagaimanakah dengan tingkat persentasenya? Kan? Nah, kita akan perlu mencerna slide berikut ini yang menyajikan dalam bentuk tingkat persentase daripada jumlah umat Kristen. 2019 dengan jumlah yang tadi sudah disajikan, persentase lah 7,6%. 2020 7,52, 2021 7,47%, 2022 7,43%, dan 2023 7,41%. Jadi slide yang tadi menunjukkan jumlah umat Kristen yang kita tahu sekali lagi mengalami peningkatan, tapi peningkatannya relatif kecil di bawah 1% setiap tahunnya. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila slide ini memberikan gambaran kepada kita bahwa persentase penduduk Kristen Indonesia mengalami penurunan. Rekan-rekan, hamba Tuhan, majelis yang saya kasihin, Bapak sekalian bisa silahkan menfoto slide ini, salah satu slide yang penting buat kita. Ini menjadi salah satu slide yang bisa disebarkan kepada setiap aktivis di gereja atau lembaga gerejawi atau di STT Bapak sekalian sebagai salah satu slide yang bisa menjadi bahan diskusi kita yang mendalam. Apa jadinya bila ternyata selama 5 tahun terakhir ini sudah mulai terjadi penurunan persentase? Dan sangat mungkin sekali
ini merupakan penurunan 5 tahun pertama yang terjadi selama 50 tahun terakhir dari perjalanan persentase penduduk Kristen di Indonesia. Ini merupakan salah satu data yang saya pribadi tentu agak sedikit surprise karena saya masih ingat mungkin 5 tahun yang lalu saya masih memperkirakan bahwa persentase daripada penduduk Kristen Indonesia sangat mungkin masih mengalami peningkatan. Bahkan mungkin dugaan saya bisa mencapai 7,8%. Kan? Tapi ternyata apa yang terjadi 5 tahun terakhir ini sudah menunjukkan penurunan. Nah, tentu kita akan melihat apa penyebab terjadinya penurunan persentase, walaupun sekali lagi jumlah umat Kristen mengalami peningkatan secara jumlah absolutnya meningkat, persentasenya turun. Kalau persentase kita turun, berarti ada umat agama lain yang persentasenya meningkat. Sebab kalau kita bicara persentase, seluruh persentase dari seluruh agama yang dianut oleh penduduk Indonesia dijumlahkan adalah 100%. Nah, mari kita lihat persentase dari beberapa agama lain di slide yang ini, Bapak sekalian. Kan? Kalau kita perhatikan lainnya sama Konghucu, karena terlalu kecil, kan, kita kesampingkan. Jumlahnya cuma 0, sekian persen ya. Kita tidak perlu membahas karena jumlahnya mungkin kecil, jadi turun naiknya tidak akan terasa. Kan? Jauh di bawah 1 juta umat yang disebut dengan lainnya dan Konghucu ini. Kan? Kita mulai dengan Buddha misalnya. Di tahun 2019, Buddha ada 0,77%. Dan kemudian sepanjang 5 tahun kemudian, Buddha mengalami penurunan. Memang tren Buddha ini sudah mengalami penurunan sejak 50 tahun terakhir. Misalnya tahun 1980, Buddha di Indonesia masih di atas 1%. Kemudian bergerak menuju di bawah 1%. Dan kemudian 5 tahun terakhir kita melihat juga penurunan sehingga dari 0,77% di tahun 2023 ditutup dengan 0,7%. Kan? Rupanya memang cukup banyak konversi kan, dari umat Buddha ini ke agama lain. Ya. Kemudian yang kedua kita lihat Hindu. Hindu tahun 2019 1,74%. Di tahun 2023 ditutup dengan 1,68%. Juga terjadi penurunan. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, mayoritas Hindu tentunya ada di Bali. Kan? Rupanya terjadi penurunan. Kan? Dugaan saya salah satunya juga karena faktor konversi. Kemudian kita lihat Katolik. Kan? Nah, tadi saya sebutkan kalau kita mengatakan Kristen itu di luar Katolik. Jadi Katolik memiliki statistik tersendiri 3,12% di tahun 2019. Kemudian di tahun 2023 ternyata grafiknya dari tahun ke tahun menurun di 2023 3,06%. Kemudian Kristen 7,6% 2019 seperti tadi yang sudah disajikan sebelumnya. Kemudian ditutup dengan 2023 7,41%. Kan? Kemudian sahabat-sahabat rekan kita sebangsa Indonesia, kan? Mereka yang menganut agama Islam dari 86,69%, kemudian 2020, 21, 22, 23 menjadi 87,06%. Jadi Bapak sekalian bisa silakan mengambil foto juga untuk slide yang penting ini. Mungkin bentuk slide-nya relatif tidak mudah dibaca dalam perspektif trennya. Nah, dan slide berikut ini akan menyajikan perkembangan tren dari 5 agama besar ini dengan lebih mudah dibaca. Nah, yang hijau adalah Islam, kita lihat trennya mengalami kenaikan, kan, sehingga mencapai 87,06%, sedangkan Kristen mengalami penurunan, demikian juga Katolik mengalami penurunan. Kemudian Hindu juga turun dan Buddha mengalami turun. Konghucu karena jumlahnya cuma 0,03%, 19, ya di hampir semuanya rata. Tapi sekali lagi grafik ini 0,03% karena pembulatan. Jadi tentu ada desimal ketiganya. Jadi walaupun semuanya sama 0,03, tapi sebenarnya di sana ada 0,03 sesuatu atau 0,02 sekian, tapi dibuatkan semuanya 0,03. Tapi grafiknya turun naiknya karena memang cara menyajikan di 9,30. Dengan Sulawesi mengalami penurunan, kan kita nanti lihat hampir semua provinsinya, Bali dan Nusa Tenggara, kan, trennya mengalami penurunan, ya kecuali Bali
ya. Kalau Bali dipisah, nanti Bapak sekalian bisa melihat di Bali mengalami kenaikan, tapi NTT-nya mengalami penurunan. Tapi karena NTT jumlah umat Kristennya jauh lebih besar, jadi kalau digabungkan terjadi penurunan. Maluku dan Papua juga mengalami penurunan terutama 4 tahun terakhir, gitu ya. Inilah gambaran dari tren persentase penduduk Kristen di Indonesia di setiap koridornya. Nah, setelah koridor kita akan melihat bagaimana kalau dipecah menjadi provinsi, kan? Provinsi yang sudah akan kita sajikan pertama adalah DKI Jakarta. DKI Jakarta di tahun 2020 21 mengalami penurunan karena kita masih ingat COVID sekali lagi ya, beberapa anak muda misalnya mereka lebih memilih untuk kembali ke tempat asal karena sekolah tutup, beberapa universitas tutup ya. Demikian juga beberapa keluarga yang memiliki rumah di Jawa atau di Kalimantan, di Sumatera, mereka kembali ke tempat asalnya, kan? Dan tidak mengherankan 2021 terjadi penurunan, tapi kemudian setelah COVID mulai mereda, 2020 terjadi peningkatan kembali dan 2023 bahkan kembali lebih tinggi dibandingkan sebelum COVID ya. Mungkin rupanya ada yang membawa adiknya, mungkin ada yang membawa orang tuanya ya setelah COVID reda. Jadi bukan hanya kembali, tapi juga membawa orangnya, anggota keluarga lain, entah orang tua, entah adik atau sepupu dan sebagainya. Atau bisa juga bukan karena family, tapi juga ada beberapa orang yang tanpa family pergi ke Jakarta untuk dua hal ya. Satu, pekerjaan yang lebih baik ya, karena opportunity lebih baik misalnya dianggap sebagai ibu kota, atau tentu keperluan untuk sekolah atau kuliah. Karena kita tahu sekolah atau kuliah di Jakarta ada banyak pilihan-pilihan yang mereka pikir lebih baik dibandingkan dengan sekolah maupun universitas di daerah masing-masing. Kemudian Jawa Barat ya mengalami penurunan, kan? Banten sebenarnya naik sama seperti Jakarta ya, karena kita lihat tuh, kota Tangerang misalnya adalah kota yang sangat maju ya. Tidak mengherankan Banten setelah COVID reda mengalami peningkatan lebih besar dibandingkan DKI Jakarta. Jawa Tengah seperti Jawa Barat, seperti Jawa Timur dan Yogyakarta mengalami penurunan. Jadi merupakan grafik-grafik yang di Jakarta, yang di Jawa dan di Jakarta. Kemudian kita akan selanjutnya nanti kita akan melihat Sumatera ya. Di Sumatera grafiknya kita mulai dengan Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Dan di Sumatera itu memang ada beberapa naik, terutama Sumatera Barat ya, dan Riau dan Jambi. Tapi memang ini bukan jumlahnya relatif tidak terlalu besar secara persentase ya, tapi memberikan tren kenaikan. Ada Barat, Jambi. Jambi naik sangat mungkin karena terjadi perpindahan, terutama mereka-mereka dari Sumatera Utara. Jadi banyak sekali orang-orang Batak yang kemudian keluar dari Sumatera Utara, maka tidak mengherankan Sumatera Utara menurun. Penurunan itu terjadi karena migrasi. Ya. Migrasinya kemana? Rupanya mereka migrasi ke Sumatera Barat, mereka migrasi ke Jambi ya, dan termasuk Riau. Maka tidak mengherankan beberapa tempat ini, Bapak sekalian yang tinggal di Sumatera Barat, di Jambi dan Riau, pasti merasakan semakin banyak kawan-kawan ya, kawan-kawan seiman kita yang dari Sumatera Utara, yaitu orang-orang Batak. Ya, ini gambaran mengenai Sumatera dan kita masih menyambung untuk Sumatera yang lain, untuk beberapa provinsi yang lain adalah seperti Bengkulu misalnya, Lampung juga turun, Kepulauan Riau seperti Riau tadi mengalami kenaikan, Bangka Belitung juga mengalami kenaikan ya. Karena sekali lagi kenaikan sebagian besar disebabkan oleh migrasi. Nah, sehingga gambaran Sumatera. Mari kita lihat gambaran dari koridor berikutnya, ada koridor Kalimantan. Kalimantan Barat mengalami kenaikan. Nah, ini basis daripada umat Kristen, terutama Katolik ya. Tengah mengalami penurunan, timur turun, utara turun. Jadi yang mengalami kenaikan untuk Kalimantan adalah Barat dan Selatan ya. Barat misalnya mengalami kenaikan dari 11,49% menjadi 11,67%. Ya. Sedangkan Kalimantan Selatan basis Kristen yang kecil yaitu 1,33%, kemudian naik jadi 1,34% atau hanya 0,01%. Dan basisnya kecil. Kita tahu basis yang besar untuk Nasrani adalah di Kalimantan Barat, terutama juga Katolik ya dan Kristen juga. Kemudian kita lihat tengah juga besar. Kalimantan Utara persentase besar, tapi penduduknya kecil ya, penduduknya kecil. Jadi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur ya relatif penduduknya lebih besar ya dibandingkan dengan Kalimantan Utara ya. Nah, kemudian kita akan lihat Sulawesinya, Bapak sekalian. Di Sulawesi kan ada, kita lihat Sulawesi Barat
Tengah, Tenggara, Utara, Selatan, dan Gorontalo semuanya mengalami penurunan. Salah satu persentase Kristen yang tinggi sudah pasti kita bisa menduga yaitu Sulawesi Utara ya. Dan ternyata dari 63,27% menjadi 62,28%. Ini merupakan kantong Kristen yang lama ya. Salah satu provinsi dengan tingkat persentase Kristen yang tinggi ya. Selain Sulawesi Utara adalah Papua, di mana jumlah Kristennya di atas 50%. Jadi kalau lihat Papua seluruh kita anggap dua provinsi seperti zaman dulu, jadi sebenarnya hanya ada tiga provinsi di Indonesia di mana umat Kristennya lebih dari 50%, yaitu Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Utara. Tapi kita tahu bahwa Papua sudah menjadi 5 provinsi lagi ya. Kalau sebelum 5 provinsi, hanya ada 3 provinsi. Kemudian ada Sulawesi yang jumlah umat Kristennya besar, walaupun persentasenya tidak besar, tidak sebesar Sulawesi Utara, adalah Sulawesi Selatan. Karena kita tahu Sulawesi Selatan ada banyak kawan-kawan kita dari Toraja ya. Dan kita lihat 7,68% di tahun 2019 dari grafik ini, kemudian 7,34% di tahun 2023. Rupanya terjadi penurunan ya. Dan Sulawesi Tengah penduduknya tidak sebesar Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan penduduknya kurang lebih sudah mencapai hampir 10 juta. Sedangkan Sulawesi Tengah jauh lebih kecil dibanding Sulawesi Selatan. Tapi cukup banyak juga kawan-kawan kita yang beragama Kristen yaitu 16,57% dan 16,13%. Demikian juga Sulawesi Barat karena masih cukup banyak teman-teman Toraja kita. Jadi jumlahnya 14,78 dan di tahun 2023 13,29%. Nah, ini adalah gambaran Sulawesi dan dari Sulawesi kita akan melihat menginjak kepada NTT dan Bali. Dan Bali mengalami kenaikan besar dan kita tahu sudah pasti terjadi karena migrasi. Kita tahu Bali adalah provinsi yang sangat friendly buat teman-teman Kristen ya, karena mereka di sana bisa merasakan terutama kuliner-kulinernya sesuai dengan keinginan mereka. Dan tidak mengherankan juga Bali tempat yang sangat indah ya, menawarkan kesempatan berbisnis juga menawarkan satu tempat di mana orang juga merasakan lingkungan yang nyaman untuk liburan dan banyak hal. Tidak mengherankan beberapa orang dari Jawa, dari Jakarta atau dari berbagai kota-kota besar, mereka memikirkan Bali sebagai tempat di mana mereka bisa bermigrasi atau mungkin tinggal beberapa tahun. Dari Bali kita lihat grafiknya hijau. Ya, kemudian Nusa Tenggara Barat adalah salah satu provinsi di mana jumlah Kristennya paling kecil di Indonesia, mengalami penurunan. NTT relatif cukup besar, di sini merupakan basis Katolik ya. Kita tahu bahwa seluruh umat Katolik di Indonesia 35% tinggal di NTT ya. Oleh karena itulah di NTT lebih banyak Katoliknya dibandingkan Kristennya. Tapi Kristennya persentase cukup besar, yaitu masih sekitar 36% ya. Kita melihat tahun 2023 mulai terjadi penurunan umat Kristen. Dan ini sekali lagi faktor terbesarnya pasti karena migrasi. Jadi perpindahan teman-teman yang tinggal di Kupang, di NTT secara keseluruhan, mereka ingin kuliah, melanjutkan sekolah 39,33%, kemudian 39,3%. Papua agak turun naik, ya. Mungkin sulit membahas mengenai masalah Papua ini, tapi relatif ada sedikit presentasikan 2 tahun yang lalu, kan waktu kita mengadakan webinar BRC mengenai peta kekristenan, ya. Di tahun 2019, kan, ini adalah jumlah persentase umat Kristen setiap provinsi, ya. Khusus untuk Papua, saya jadikan satu, karena menganalisa Papua relatif tidak mudah, ya. Selain juga mungkin proses pencatatannya yang kadang-kadang menimbulkan sedikit tanda tanya, karena itu lebih baik BRC menggabungkan menjadi satu supaya lebih mudah untuk menarik kesimpulan. Sumatera Utara memiliki jumlah umat Kristen yang cukup besar, yaitu 27,3%. Ya, walaupun jumlahnya tidak sebanyak Sulawesi Utara dan Papua, tetapi Sumatera Utara ini memiliki penduduk yang besar. Kemudian
Kita lihat juga di Maluku 39,3% yang hijau, yang selengkar hijau. NTT 36,2%, kemudian Papua 65,9%, kemudian sebelah kanan adalah Sulawesi Utara 63,3%. Jadi yang di sini kalau kita lihat Papua 65% dan Sulawesi Utara 63,3%. Yang merah adalah dua provinsi yang relatif sangat kecil umat Kristennya. Yang paling kecil umat Kristennya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat 0,3%. Karena waktu itu memang Belanda setelah dari Maluku dia masuk ke NTT karena NTT tidak banyak rempah-rempah, kan? Maka umat Katolik yang dikristenkan relatif tidak besar, kan? Dan mereka kemudian tidak mau masuk ke NTB yang kita tahu tidak menghasilkan rempah-rempah seperti buah pala yang dicari oleh VOC pada waktu abad 17, abad 18 ya. Sumatera Selatan juga relatif kecil, yaitu 1%. Ya. Ini dua provinsi di mana jumlah umat Kristennya persentasenya relatif kecil. Nah, ini adalah persentasenya. Tapi mungkin menarik adalah setelah kita kalikan dengan jumlah penduduknya, akan menghasilkan penyebaran daripada umat Kristen di Indonesia. Jadi penyebaran umat Kristen di Indonesia, yaitu dari persentasenya dikalikan dengan jumlah penduduknya, inilah gambarannya. Tadi masih ingat bahwa jumlah umat persentase umat Kristen di Sumatera Utara adalah 27,3%. Tetapi setelah dikalikan jumlah penduduknya yang cukup besar, yaitu lebih dari 15 juta, hasilnya adalah 20,1%. Ya, 20,1%. Kemudian kita lihat berbagai persentasenya. Kan? Orang Kristen tinggal di mana? Di Riau cukup besar, 2,9%. Kemudian turun ke bawah, ada di Maluku 3,6%, Maluku Utara 1,6% misalnya, DKI Jakarta 4,7%. Walaupun tadi masih ingat sekitar 8,6% ya persentasenya. Tetapi kontribusinya terhadap total seluruh umat Kristen di Indonesia adalah 4,7%. Masih ingat Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur semuanya di bawah 1%, di bawah 2%. Jadi sekitar 1,6, 1,7%. Tetapi setelah dikalikan jumlah penduduk yang besar, kontribusinya masih cukup besar. Jawa Barat 4,1%, Jawa Tengah 3%, dan sebagainya. Ya, tidak mengherankan jumlah gereja di Jawa juga masih besar. Kemudian di bawahnya NTT 9,7%, Papua 17,9%, Sulawesi Utara kalau dikalikan 8,3%. Bapak sekarang bisa mengambil foto untuk melihat inilah persebaran penduduk Kristen di Indonesia. Kadang-kadang untuk memudahkan kita untuk mengingat ya, saya seringkali memberikan ilustrasi seperti ini. Jadi mudah sekali untuk dihafal dan diingat. Kalau umat Kristen di Indonesia dipilih secara random, ya, secara random, betul-betul random, kan? Kemudian kita tempatkan dalam satu ruangan, kita ambil 10 orang saja secara random, gambarannya seperti demikian, Bapak sekalian. Dari 10 orang yang dipilih secara random, Bapak sekalian, kemungkinan besar akan menjumpai dari 10 tadi, 2 orang adalah Batak kira-kira. Satu setengahnya orang Papua, satu setengahnya adalah orang Tionghoa. Sekali lagi, Batak ada 2 dari 10. Papua dan suku Tionghoa satu setengah dan satu setengah. Kemudian satunya dari NTT dan satunya lagi dari Manado, Sulawesi Utara. Sekali lagi, 2 dari Batak, satu setengah Tionghoa, satu setengah Papua, satu NTT, satu Sulawesi Utara. Setengahnya adalah Ambon, setengahnya lagi Toraja, setengahnya Dayak, setengahnya Jawa. Dan sisanya 1% tersebar di mana-mana, terutama Sumatera seperti Nias, Riau, demikian Sunda. Ya, jadi paling gampang mengingat seperti itu kira-kira ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tidak suka dengan angka-angka yang precise, oh kira-kira kekristenan di Indonesia seperti apa? Nah, 2 dari 10-nya Batak, satu setengahnya Papua, satu setengahnya adalah Tionghoa, satunya NTT, satunya Manado, setengahnya Ambon, setengahnya Toraja, setengahnya Dayak, setengahnya Jawa, satunya tersebar untuk suku-suku lain. Sudah pasti ini bukan angka yang akurat ya, saya cuma menjadikan sebagai pembulatan saja, sehingga memudahkan kita untuk menghafal ya. Dan dari sini kita lihat pengantar dari 2 slide ini menghantarkan kita untuk melihat top 5
daerah yang pertumbuhan persentasenya paling tinggi di mana ya nanti ya. Kita akan lihat. Sebelum masuk ke top 5, kita lihat satu persatu. Jadi pertumbuhan persentasenya Aceh minus, yang merah-merah itu minus, sedangkan yang hijau itu positif. Tadi sudah kita lihat Barat, Riau, Jambi positif, Bengkulu, Lampung negatif, kemudian yang lain-lain positif kecil. DKI Jakarta positif kecil 0,2%, tetapi karena jumlah penduduk cukup banyak, nanti kita akan lihat. Kemudian Jawa Barat, Tengah, Jogja, dan Jawa Timur negatif. Bali kan, positif terbesar yaitu 9,9%. Ya. NTT juga NTB negatif, sudah kecil negatif. Kemudian sisanya bisa Bapak sekalian cerna sendiri dari slide yang sebelah kanan, dari Kalimantan Barat, Selatan, Timur, dan sebagainya. Dan Sulawesi tadi saya sudah sajikan semuanya merah negatif. Bahkan Sulawesi Barat juga negatif cukup besar ya. Nah, inilah gambaran daripada pertumbuhan persentasenya. Dan dari pertumbuhan persentase, kalau diperas lagi, yang mana sih top 5 pertumbuhan dan top 5 penurunannya di mana? Nah, 5 daerah yang mengalami peningkatan persentasenya ya. Saya lagi persentasenya, bukan jumlahnya. Yaitu Bali 9,9%, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat. Ini adalah dari persentasenya. Nah, kita lihat dari grafik ini menariknya adalah Bali 9,9%. Ya. Dan memang terjadi penurunan dari Hindu minus 0,3%. Ya. Tapi kalau kita perhatikan, kan, positifnya sebagian besar karena migrasi. Sumatera Barat, Riau dan Jambi, ya, itu juga ada kenaikan. Ya. Kemudian minus yang mana, Bapak sekalian bisa melihat dari tabel tadi, yang minus adalah yang kita grafikin merah. Jadi Barat, Riau dan Jambi positif, tapi yang minus yang di mana? Kemudian Kalimantan Barat relatif cukup rata ya 1,5%, tapi minusnya adalah dari Katolik, dari Buddha dan lainnya ya. Ada beberapa yang minusnya dari lebih daripada satu agama. Kemudian kita lihat top 5 penurunan di slide berikut ini. Ini menggambarkan Sulawesi Barat, Lampung, Tengah, Aceh dan Utara. Hampir seragam semua penurunan persentase Kristen di Indonesia ini. Nah, di mana Kristen mengalami penurunan dan peningkatannya terjadi terutama dari eh, rekan-rekan sebangsa kita yang beragama Islam. Ya, kita lihat hijau-hijau tadi positif ya, Islamnya seperti Barat misalnya kita minus, Islamnya positif 1,6%. Dan kemudian selanjutnya juga positif-positifnya bisa dilihat. Itu menunjukkan bahwa kita mengalami penurunan, kemudian ada agama lain mengalami peningkatan persentasenya. Nah, sekarang mudah-mudahan dari grafik-grafik ini kita sudah mulai mencerna lebih lanjut ya, kita semakin lebih memahami mengenai peta Kristen ya secara nasional saya sajikan secara koridor, secara provinsi, kemudian juga kita analisa kenaikan maupun penurunan yaitu pertumbuhan maupun penurunan dari setiap provinsi. Nah, kita akan menduga sekarang kalau terjadi penambahan umat Kristen tetapi persentasenya turun, kira-kira apa penyebabnya? Kita tahu penyebabnya yang terbesar nomor satu misalnya bisa juga karena jumlah kelahiran, bisa juga karena migrasi, bisa juga terjadi karena konversi ya. Itu merupakan tiga faktor terbesar kalau kita gabungan satu. Di seluruh dunia kejadiannya sama. Bisa juga karena natalitas ya, pertumbuhan anak-anaknya, bisa juga karena terjadi migrasi perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain, bisa juga terjadi karena adanya konversi. Jadi perpindahan agama dari satu agama ke agama lain. Itu tiga hal yang besar yang membuat statistik mengenai populasi berdasarkan agama menjadi dinamis dan berubah. Nah, saya akan sajikan data eh, dari pertumbuhan penduduk Kristen dalam perspektif ini adalah usia. Saya ambil usia 0,4 tahun sesuai dengan analisa kita yaitu 2019 sampai 2023. Ternyata di tahun 2019, kan, persentase penduduk Kristen di usia 0 sampai 4 tahun itu ada di 6,86%. Sedangkan di tahun 2023 6,57% terjadi penurunan. Masih ingat tadi di tahun 2019 persentase umat Kristen adalah 7,6%. Di tahun 2023 7,41%. Tetapi kalau usianya 0 sampai 4 tahun, ternyata 2019 6,86% dan 2023 lebih kecil lagi,
ini sekali lagi menunjukkan bahwa persentase umat Kristen yang menurun, penyebab terbesarnya adalah jumlah kelahiran daripada rumah tangga Kristen memang melambat, atau lebih tepatnya lebih kecil dibandingkan umat lain, terutama umat Islam. Jadi inilah gambaran sesederhana ini. Nah, alasan terbesar adalah karena jumlah kelahiran kecil. Jadi rumah tangga Kristen memiliki anak yang relatif lebih sedikit rata-ratanya dibandingkan keluarga-keluarga Muslim. Dan kalau 2023 itu 6,57%, bisa dapat diduga di tahun 2024, 2024, ya betul, 2025, 26, sangat mungkin dengan tingkat kelahiran seperti ini, maka persentase umat Kristen akan mengalami penurunan kalau kita tidak memperhatikan faktor konversi. Sedangkan migrasi, karena migrasinya lebih banyak secara domestik, hanya dari satu provinsi ke provinsi lain, tidak mempengaruhi statistik secara nasional. Berbeda dengan kasus tahun 1998, di mana cukup banyak terjadi migrasi dari Indonesia karena terjadi krisis keuangan yang sangat hebat. Banyak yang kemudian pindah ke Singapura, pindah ke Malaysia, atau pindah ke Australia, atau pindah ke negara lain. Tetapi pada saat 5 tahun terakhir ini tidak banyak migrasi ke luar negeri. Yang adalah migrasi dari dalam negeri, yaitu dari luar pindah ke Jakarta, dari luar pindah ke Bali misalnya. Ya, jadi secara nasional persentasenya tidak akan berubah. Tetapi secara per provinsi migrasi menyebabkan perubahan. Nah, oleh karena itu patut diduga bahwa penyebab penurunan persentase umat Kristen yang terbesar tentunya oleh karena faktor kelahiran, natalitas kita. Jadi jumlah anak keluarga Kristen rata-rata lebih kecil. Dan tren ini bisa sama seperti terjadi di Korea, bisa terjadi juga sudah lama terjadi di Eropa, di Amerika, dan berbagai belahan dunia. Kan? Maka kalau di seluruh dunia umat Kristen itu masih termasuk Katolik, ya, masih sekitar 32-33%, umat Muslim itu 2000, sekitar 25-26%, sangat mungkin kalau tingkat kelahiran negara-negara Kristen itu makin melambat, bahkan beberapa di antara mereka sudah minus, artinya tingkat kelahirannya tidak sepadan dengan jumlah orang yang dipanggil Tuhan, maka terjadi minus populasi. Sangat mungkin bahwa persentase umat Kristen seluruh dunia pun akan mengecil. Dan tentu pertanyaannya adalah, apakah ini sudah terjadi di Indonesia? Walaupun kita tahu secara umum tingkat kelahiran di Indonesia memang menurun secara umum, karena KB kita yang terlalu berhasil. Kan? Tapi rupanya di tengah keluarga Kristen, KB kita lebih banyak berhasilnya, ya. Sehingga tidak mengherankan jumlah anaknya relatif kecil. Nah, saya sajikan data yang lebih lengkap untuk persentase penduduk Kristen yang usia 0 sampai 4, ya. Jadi kita bagi dari segi koridornya, kemudian kita bagi juga dari agamanya, sehingga kita bisa mendapatkan angka yang lebih detail. Kan? Kita perhatikan teman-teman kita sebangsa yang beragama Islam, kan, secara overall mengalami positif 0,4%. Ya. Kemudian Kristen mengalami penurunan minus 0,3%. Demikian juga dengan Hindu dan Buddha. Kan? Katolik memang agak sedikit mengherankan. Di 04 tahun ini ternyata mengalami sedikit positif, ya, dan persekelahiran, dan sangat mungkin karena terjadi konversi. Kan? Sangat mungkin bahwa Maluku dan Papua ini, kan, konversi positif dialami oleh Katolik. Ini memang perlu satu studi lebih lanjut lagi, kan, untuk mengkonfirmasi data ini dan untuk melihat faktor apa yang menyebabkan hal-hal seperti ini terjadi. Jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan ini chart yang sangat berguna, yang memberikan gambaran kepada kita. Jadi satu, tingkat natalitas sudah pasti mempengaruhi, dan kemudian juga tingkat konversi. Nah, saya akan mencoba, kan, menyajikan data, kan, mengenai data yang berasal dari sumber lain, supaya kita bisa semakin diyakinkan apakah data-data dari kependudukan ini relatif akurat. Ini contoh data persentase siswa Kristen di Indonesia. Jadi datanya dari sumber yang berbeda, yaitu dari Kementerian Pendidikan, ya. Jadi Dikdasmen, ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, kalau kita, diperhatikan dari SMA, SMP, SD, persentase sekian. Tapi masih ingat, ya, ini adalah persentase siswa Kristen yang sekolah
di bawahnya Dikdasmen. Kita tahu di Indonesia ada dua sekolah dua kategori sekolah, satu di bawahnya Kementerian Pendidikan, yang satu di bawah Kementerian Agama. Dan Kementerian Agama itu jumlahnya hampir 20%. 20%. Jadi total yang di bawah Kementerian Pendidikan ada 220.000, sedangkan di bawah Kementerian Agama ada sekitar 55.000. Itu jumlah sekolahnya. Tetapi yang 55.000 di bawah agama itu, hampir semua 99% itu adalah Muslim. Jadi madrasah. Kan? Jadi adalah MI, MT, dan MA. Madrasah Ibtidaiyah sampai Madrasah Aliyah. Sedangkan yang Kristen jumlahnya hanya sekitar 400 yang disebut dengan sekolah teologi. Ada sekolah teologi SD, sekolah teologi SMP, sekolah teologi SMA. Jumlahnya hanya 400. Bandingkan sama teman-teman muslim kita, jumlahnya 55.000 dan itu tidak termasuk dengan TK-nya. Kalau PAUD-nya mereka menyebut sebagai Rafaul Afdal, ya, RA. Kalau cuma SD, SMP, SMA saja jumlahnya 55.000. Sedangkan yang di bawahnya Dikdasmen jumlahnya 220.000. Jadi kalau kita perhatikan 1:4 ya antara di bawah Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Jadi kalau seandainya persentase ini sebagai contoh anak-anak SD yang 8,94%, 9%, 9,8% tahun ajarannya berbeda. Nah, ini kalau dikalikan 0,85% ya, karena masih ingat yang di bawah Kementerian Agama ada sekitar 20%. Tetapi jumlah siswanya relatif lebih kecil. Kan? Saya tidak tahu persis berapa jumlah muridnya, tapi seandainya kita kalikan asumsinya dikalikan 0,85%, artinya apa? Hampir semua 55.000 madrasah itu tidak ada Kristennya, dikalikan 0,85%, angkanya akan ketemu memang sekitar 7,4, 7,5%. Jadi sekali lagi, dari dua data yang berbeda, ternyata menghasilkan kira-kira persentase yang sama. Jadi saya punya keyakinan data-data yang disajikan oleh Dinas Kependudukan ini kan, paling tidak akurat 100% karena terjadi systematic error, tetapi trennya sudah kita bisa baca dan kita bisa melihat ini tren yang sangat bisa dipercaya. Kan? Nah, kesimpulannya apa dari cross-check dengan data Mendikdasmen ini? Kan? Saya sampaikan. Pertama adalah kan, memberikan gambaran pola yang sama bahwa natalitas umat Kristen cenderung menurun. Ya, itu nomor satu. Kan? Bapak sekalian bisa lihat tadi, terus akurasi persentase siswa Kristen sulit diperoleh tanpa mengetahui jumlah siswa yang sekolah di bawah Kemenang. Ya. Kalau kita tahu persis, kita bisa melakukan kalibrasinya. Kan kelihatan tadi kan 9% angkanya. Sekali lagi 9% terjadi karena yang di banyak kemenak tidak dihitung. Tapi kalau di blended, dicampur, dikombinasikan, kemudian kita rekapitulasi, kita hitung ulang, maka persentasenya tentu umat Kristennya lebih di bawah 9%. Mendekati 7,5%. Ini data hanya untuk melakukan cross-check saja. Nah, saya ambil waktu untuk beberapa waktu untuk kesimpulan, kemudian kita akan melakukan tanya jawabnya. Jadi kesimpulannya adalah eh, dari mungkin beberapa rekan-rekan yang tadi terlambat ya, yang sudah saya sajikan dari berbagai slide tadi. Jadi pertama adalah jumlah umat Kristen 5 tahun terakhir mengalami kenaikan. Jumlahnya mengalami kenaikan, tetapi secara persentase mengalami penurunan. Dari 7,6% pada tahun 2019 menjadi 7,41% tahun 2023. Dan faktor terbesar penurunan ini adalah karena tingkat natalitas umat Kristen yang lebih kecil dibandingkan umat Islam. Maka satu-satunya agama, pemeluk agama yang umatnya naik selama 5 tahun terakhir adalah Islam. Kemudian yang ketiga, di rentang 0 sampai 4 tahun, jumlah umat Kristen di tahun 2019 adalah 6,86% dan di tahun 2023 sebesar 6,57%. Dengan data ini, kalau tidak ada faktor konversi, kita pasti menduga persentase umat Kristen akan menurun lagi, bukan 7,41, tapi bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kalau tingkat kelahirannya ternyata sama seperti yang terjadi 5 tahun terakhir, maka sangat mungkin umat Kristen akan mendekati menjadi 6,6%, sesuai dengan tingkat kelahiran. Jadi sekitar 6,8 sampai 6,6%. Itulah gambarnya. Setelah mereka beranjak dewasa, bila tidak terjadi konversi apapun, saya ulangin, kan, maka persentase umat Kristen kira-kira hampir sama dengan
mereka yang lahir pada usia 0 sampai 4 tahun. Yang keempat, secara umat agama lain, semua umat agama lain mengalami penurunan atau hanya umat Islam yang mengalami kenaikan. Inilah 4 kesimpulan sebelum kita masuk ke kesimpulan yang kelima, keenam, dan ketujuh. Kesimpulan yang kelima, kenaikan persentase umat Kristen tertinggi ada di Provinsi Bali, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Barat ya. Bali, sekali lagi, lebih banyak terjadi karena migrasi ya, bukan karena keluarga Kristen melahirkan lebih banyak, tidak ya, tapi karena migrasi. Karena kita tahu jumlah penduduknya bertambah. Terus faktor migrasi juga menjadi pengaruh terhadap pertambahan persentase umat Kristen seperti yang dapat dilihat di Bali dan Jakarta ya. Dan di Jambi misalnya, Jambi pun naik karena banyak dari Sumatera Utara, terutama teman-teman kita yang dari Batak, kemudian pergi ke Jambi dan mereka pergi ke Riau ya. Ini beberapa daerah favorit mereka, baik di Batam maupun di Riau Daratan maupun pergi ke Jambi ya. Jadi jumlah Kristen mereka yang sangat banyak. Sekali lagi, Batak memiliki persentase 20%, penyumbang umat Kristen di Indonesia sebanyak 20%. Sungguh bersyukur, uh, kita bersyukur dengan No Mention ya, melalui uh, misi mereka, penginjilannya dia, akhirnya kita melihat ada puluhan juta Batak dari turun-temurun mereka percaya Tuhan Yesus, menjadi Kristen. Dan kalau mereka terjadi migrasi kemanapun, pasti akan mempengaruhi persentase umat Kristen di provinsi di mana mereka bermigrasi. Dan tujuh, Kristen mengalami konversi positif sebenarnya. Data ini tidak saya sajikan secara detail. Kan? Sebenarnya ada datanya. Kan? Kristen mengalami konversi positif terutama di atas 25 tahun. Kan? Di beberapa koridor ya. Jadi sebenarnya ada konversi positif. Jadi artinya di masa lalu, terutama 25 tahun lalu, 30 tahun lalu, atau malah lebih tepatnya 50 tahun yang lalu, kan, konversi untuk Kristen lebih positif. Sedangkan hari ini ternyata faktor natalitas menjadi sangat besar, sehingga faktor konversinya relatif tidak signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Nah, saya akan menyajikan beberapa implikasi. Sekali lagi, implikasi yang saya sajikan tidak berhubungan dengan data-data yang saya sajikan secara terintegrasi. Tapi ini menjadi pemikiran. Jadi memang yang disajikan adalah cuma data-data jumlah umat Kristen di Indonesia. Oleh karena implikasi bagi sekolah Kristen dan bagi pelayanan misi bagi gereja, kan, tidak murni kan, datang dari data-data yang disajikan. Jadi memang ada sedikit jam, tapi sengaja saya berikan supaya menjadi pemikiran buat kita bersama, menjadi bahan diskusi bersama. Buat teman-teman sekolah Kristen, bahwa sekolah Kristen perlu menerapkan kurikulum yang holistik dengan mengintegrasikan Christian worldview, ya. Kan, sudah pasti ini kita harapkan supaya kan, mereka setia dengan imannya sampai kemudian mereka dewasa ya. Kemudian guru-guru Kristen dan terlebih guru agama perlu memiliki semangat misi. Sekolah Kristen perlu berkolaborasi dengan gereja dalam pembinaan rohani dan ibadah rutin di sekolah. Kita berharap anak-anak yang ada di TK, di SD, SMP, SMA, mereka bisa beriman dan mereka mempertahankan iman sampai mereka dewasa, sampai mereka tua ya. Sampai kemudian Tuhan memanggil mereka. Ini merupakan pekerjaan daripada sekolah Kristen. Karena banyak sekali kita melihat bahwa mereka-mereka yang imannya bertumbuh, mereka yang dikuatkan justru pada saat mereka sekolah di TK maupun di SD atau di SMP ya. Dan seringkali faktor konversi pun cukup banyak terjadi. Sehingga di masa lalu banyak sekolah-sekolah Kristen bisa memenangkan jiwa, membawa orang kepada Kristus ya melalui sekolah Kristen. Nah, kemudian implikasi selanjutnya adalah untuk eh, lembaga gereja. Pengobaran semangat pelayanan misi oleh para pimpinan gereja di mimbar ya. Kemudian gereja menata ulang juga struktur dan pendanaan dalam hal pelayanan misi. Kelihatannya semangat misi sudah makin kendor dibandingkan dengan 50 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Tidak mengherankan waktu itu kekristenan mengalami konversi positif. Kemudian gereja membangun fondasi yang iman yang kuat pada generasi muda ya. Jadi ini beberapa implikasi buat gereja, terutama stres saya fokuskan dalam pelayanan misi. Karena kalau kita lihat dibandingkan generasi sebelumnya ya, ya generasi X misalnya, ternyata semangat misinya lebih berkobar-kobar ya dibandingkan generasi sekarang, terutama generasi Gen Z ini ya. Kan. Milenial pun sudah mulai meredup, apalagi di Gen Z ini kita lihat sangat mungkin meredup. Ini perlu gereja memikirkan. Kemudian juga implikasi buat lembaga pelayanan, terutama lembaga-lembaga misi, yaitu perlunya ada koordinasi antar lembaga misi ya. Di slide berikut ini adalah perlunya koordinasi antar lembaga misi di seluruh Indonesia untuk misi, kan? Dalam hal pemetaan wilayah dan bidang pelayanan ya.
Itu, pelayanan misi cukup banyak, perlu ada koordinasi teman-teman yang di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, terus kolaborasi dengan gereja untuk memperlengkapi jemaat dalam melakukan misi dalam kehidupan seharian. Kemudian ketiga, melakukan pengukuran efektivitas pelayanan misi. Sekali lagi, ini implikasi ya. Saya sengaja berikan ini sebagai tantangan buat kita, karena kita tahu jumlah umat Kristen yang naik, tapi persentasenya menurun. Ini mudah-mudahan menjadi pemikiran buat pimpinan-pimpinan gereja di seluruh Indonesia, supaya gereja kita semakin bertumbuh dan juga secara spiritual juga semakin kuat dan semakin sehat. Nah, khususnya buat teman-teman dosen, pengajar yang di STT ya, atau di universitas, di berbagai fakultas sangat menarik. Dan saya mencoba memberikan sedikit rekomendasi mengenai riset lanjutan sebelum kita masuk Q&A ya. Beberapa riset lanjutan kan, yang terpikirkan adalah seperti ini di slide berikut ini, Bapak sekalian. Apa yang menyebabkan tingkat natalitas keluarga Kristen cenderung rendah ya? Ini kan menarik. Ini data yang disajikan. Apakah karena pertimbangan ekonomi, menunda usia pernikahan ya? Seperti contohnya di Korea sekarang, rata-rata wanita menikah di atas umur 30 ya. Apakah teman-teman muslim kita menikah lebih dini sedangkan teman-teman Kristen sudah mulai menikah di atas 25 tahun ya, bahkan ada yang 30, 35. Apakah karena budaya child free, termasuk penafsiran ulang perintah Tuhan untuk beranak cucu? Atau buat teman-teman Katolik oleh karena larangan untuk KB misalnya, dan kita tahu kan perbankan tidak diperkenankan untuk melakukan KB. Nah, itu bagaimana pengaruhnya ya. Kemudian untuk pasangan yang menikah beda agama, bagaimanakah kecenderungan perpindahan agama? Apakah ikut agama suami atau istri? Nah, ini menjadi satu studi yang menarik karena kita tahu kalau di Indonesia pernikahan ya, antar agama tidak diperkenankan. Kalau dua orang menikah dan agama Islam, mereka di kantor agama, ya, di KUA. Sedangkan kalau di luar Islam adalah di kantor catatan sipil. Nah, tetapi pernikahan antar agama tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kalau dua agama berbeda, mereka harus memilih salah satu agamanya. Ya. Dan ini menjadi satu studi yang menarik. Apakah suami atau laki atau yang perempuan, mana yang lebih ikut dan segala macam. Manakah channel yang paling efektif untuk pelayanan amanat agung, Great Commission? Kan? Apakah sekolah Kristen, lembaga misi, atau kehadiran gereja? Nah, ini buat teman-teman dosen, teman-teman peneliti, kan? Kira-kira ini bisa menjadi satu riset yang menarik, yang bisa memberikan jawaban yang baik, menuju kepada satu pertanyaan, apa yang menyebabkan penurunan persentase umat Kristen di Indonesia. Dan saya yakin hasil-hasil survei atau riset seperti ini akan bisa melengkapi, memberikan jawaban, sehingga membuat kita juga mendapatkan ke satu arah yang lebih jelas dan membuat gereja bisa membuat satu rekomendasi yang tepat. Terima kasih Bapak sekalian, mudah-mudahan berbagai data ini yang sudah disajikan memberikan pengetahuan dan juga sekaligus juga menambah kepada kita sebagai bahan untuk diskusi. Dan buat teman-teman yang uh, uh, memimpin pelayanan misi, ini juga menjadi satu wake up call, menjadi satu hal di mana kita bisa merenungkan kembali pelayanan kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang Tuhan inginkan dalam pelayanan kita di masa-masa mendatang. Terima kasih saya berikan kepada Alan untuk tanya jawab. Baiklah, kita akan segera berdiskusi bersama dengan Pak Handi. Minta tolong oleh admin untuk add Pak Handi. Pak Handi ini ada banyak pertanyaan, tapi nih Ibu Bapak saya juga disclaim duluan ya. Ini tadi Pak Handi di akhir presentasi sudah menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan tentang natalitas, kemudian tentang konsep keluarga, keturunan, dan lain-lain. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Handi, ini adalah rekomendasi melakukan riset lebih lanjut. Jadi nanti apakah Pak Handi akan mau bertanya, akan menjawab juga, kita berikan kesempatan pada Pak Handi ya. Nah, Pak Handi sepertinya freeze. Apakah Pak Handi aman? Boleh dijawab, Pak? Halo, Pak Handi? Iya, sudah. Oke, Apakah oke? baik. Ya, sudah. Ya, Ya, oke ini enggak Pak ya? Handi lagi di luar kota, Ibu Bapak. Ya, Jadi sorry ini nih. sinyalnya sedang naik turun ya. Oke, Pak Handi, ini Ya. ada pertanyaan terkait metode dari BRC ya tentang data kekristenan. Sebenarnya ini diambil dari berdasarkan KTP atau kelahiran baru ya, Pak Handi. Dan bagaimana tentang umat-umat yang konversi ke umat Kristen menjadi Kristen tapi tidak mengubah datanya di KTP. Bagaimana Pak Handi menjawabnya? Ya, mungkin yang kedua dulu ya. Apakah suaranya cukup baik? Ya, sudah Sudah baik, Pak. cukup terdengar ya? Ya, Ya. baik.
Mohon maaf ya, saya ada pelayanan di luar kota ya. Jadi saya Zoom ada di hotel ini dan saya udah minta pihak hotel untuk membuat internet saya relatif lebih kuat ya. Hotel sudah dikasih routernya. Nah, memang Bapak sekalian, tadi mungkin barangkali yang bertanya tadi mungkin agak sedikit miss dari slide catatan ya, slide kedua. Saya sudah memberikan catatan. Nah, data-data dari Dinas Kependudukan ada yang disebut dengan systematic error. Systematic error itu adalah agama yang dicantumkan di KTP tidak sama dengan yang dia anut sesungguhnya. Nah, jadi sekali lagi ada beberapa kawan misalnya sebangsa setanah air yang saat ini Muslim ya, tapi kemudian KTP-nya mungkin agama berbeda. Nah, dan tentu ada pertanyaan ya, seberapa banyak jumlah seperti ini? Ini yang memang tidak kita ketahui. Walaupun saya sudah menduga tidak akan mencapai jutaan jumlahnya ya. Persentasenya tidak akan lebih dari misalnya ada orang mengatakan kekristenan 7,6% di tahun 2019 ya. Kan? Dan saya masih ingat dulu ada yang mengatakan tidak 7,6%, yang benar adalah 10%. Enggak, udah. Saya yakin sekali tidak mungkin terjadi seperti itu. Karena salah satu cross-nya adalah data dari Kementerian Pendidikan. Kan? Memang jumlah anak-anak Kristen kita tidak mencapai seperti itu. Jadi ketika mereka sekolah Kristen kan ditanyakan berbeda agamanya apa dan kemudian dilaporkan sama sekolahnya dan dikumpulkan oleh kementerian ya. Kalau dulu kan Kementerian Pendidikan ya. Sekarang Mendikdasmen itu. Tadi saya sudah katakan di Mendikdasmen angka persentase kita misalnya untuk level SD sekitar 9%. Tetapi memang 9% itu kan jauh lebih tinggi. Karena masih ingat karena seperempat, 1/4 sekolah di Indonesia itu ada di bawahnya Kementerian Pendidikan, kan? Yang seperempat, seperlimanya lagi adalah di bawahnya Kementerian Agama. Jadi 220.000 lawan 55.000. Jadi sebenarnya yang 220.000 itu perlu dikalibrasi dengan yang 55.000. Nah, yang 55.000 itu sekolah Kristennya yang di bawah Kemenak itu hanya sekitar 400, tepatnya 430. Dan dari 430 yang sudah tutup 147 ya, saya sebutkan sekalian ya, walaupun tidak relevan terhadap hasil ini supaya kita gambaran. Ada yang bertanya juga, saya ternyata baru tahu ya ada sekolah Kristen di bawah Kemenak ya, di bawah Kementerian Dirjen Bimas Kristen sebenarnya namanya sekolah teologi SD ada sekalian di Surabaya bagus sekalian ada yang namanya sekolah Pelangi Kristus di Bekasi bagus sekalian bisa lihat ada namanya sekolah Kalvari misalnya di NTT banyak di Sulawesi ada tapi sekolah-sekolah teologi ini di bawah Kemenak jumlahnya hanya 400 itu pun tutup 140-an. Sedangkan teman-teman Muslim kita punya 55.000. Jadi maksud saya, kalau 55.000, yang satu 220.000, kita kalibrasi. Nah, tadi saya katakan kalibrasinya kan seharusnya kan 80%. Karena kan 55.000 lawan 220.000. Tapi karena yang 55.000 muridnya sedikit, saya kalibrasinya bukan 0,8%, 0,85%. Ternyata kalau dikalikan, dari 9% dikalikan 0,8%, nggak jauh-jauh dari angka tadi. Jadi sebenarnya walaupun terjadi systematic error, jangan percaya kalau systematic error itu demikian banyak sampai jutaan. Orang mengatakan umat Kristen, sekali lagi umat Kristen, ya tidak termasuk Katolik. Oh di atas 10% tidak, ya tidak sampai seperti itu. Dugaan saya mungkin plus minus maksimum sekitar 0,1%, ya plus minus 0,1%. Jadi sebenarnya angka-angka dari Dinas Kependudukan sangat bisa dipercaya. Bahkan saya pribadi angka dari Dinas Kependudukan lebih baik melihat trennya dibandingkan dengan sensus ya. Sensus kadang-kadang lebih banyak melesetnya. Karena kalau kita sensus seringkali bukan systematic error yang terjadi, yang terjadi adalah masalah collection error. Saya pribadi merasa tahun 2020 walaupun ada sensus, saya tidak pernah dikunjungin dan saya yakin juga beberapa orang meleset tidak dikunjungin. Itu contoh yang disebut dengan collection error, kan? Kan? Sedangkan di Dukcapil, kan, Dinas Kependudukan justru malah lebih akurat. Dan memang anak-anak kan kalau misalnya ada perbedaan antar agama kan harus memilih satu agama. Di Indonesia pernah nggak terjadi eh, pernikahan antar agama dan diperbolehkan disahkan? Disahkan itu artinya diberikan akte perkawinannya, ya akte pernikahannya. Ya. Pernah terjadi. Masih ingat tahun 1980-an ada artis namanya Lydia Kandau dengan suaminya. Kemudian mereka melakukan semacam dalam arti gugatan
dan akhirnya diterbitkan akte pernikahannya walau beda agama. Memang ada masa-masa di mana akte pernikahan itu bisa diperoleh walau beda agama. Di beberapa daerah saya menyadari ada juga yang tidak konsisten, beda agama dinikahkan akte pernikahannya lah. Tapi memang selama beberapa tahun terakhir ini pemerintah kita semakin ketat, tidak diperkenankan, tidak terbit. Jadi akte pernikahan tidak terbit artinya tidak sah, kan? Walaupun di beberapa daerah mungkin ada juga case by case yang terjadi ya. Jadi tadi sekaligus menjawab juga pertanyaan mengenai masalah ada sekolah yang di bawahnya Kemenak ada Pak namanya Sekolah Teologi SD, Sekolah Teologi SMP dan SMA yang jumlahnya cuma 400, tidak ada artinya dibandingkan dengan teman-teman Muslim yang namanya Madrasah MI, MT dan MA ya. Jadi Madrasah Aliyah ya, Madrasah Hidayah itu jumlahnya 55.000. Jadi saya anggap aja semuanya Muslim di sana gitu. Begitu kira-kira Alan. Baik, Pak Handi, ini masih menyambung tentang, tadi kan Pak Handi sempat singgung tentang sekolah nih, apakah Pak Handi mau elaborasi lagi, Pak? Yang dimaksud dengan sekolah teologi SD, SMP, SMA itu seperti apa sih, Pak? Ini ada yang bertanya secara khusus. Oh ya, Apakah ini sudah belajar ya teologi kalau yang dari SD? tertarik ya, ini sekolah di mana izinnya di bawah Kemenak. Kalau Kristen berarti izinnya adalah di bawah Dirjen Bimas Kristen. Ya, hari ini Oh, kita tahu Dirjen Bimas Kristen kita Ibu Jin ya, Ibu Jin Tulung ya. Jadi Bapak sekalian bisa kontak Dirjen Bimas Kristen, kemudian dia akan menerbitkan izin menjadi sekolah agama Kristen. Nah, apa perbedaan dengan sekolah di bawah Kementerian Pendidikan? Sebenarnya sekolah teologi SD, sekolah teologi SMP, sekolah teologi SMA, ini sebenarnya punya kelebihan dalam hal kurikulum. Sama seperti teman-teman kita madrasah, mereka bisa belajar Al-Quran, teman-teman kita yang punya sekolah di bawah Dirjen Bimas Kristen, 30% baru sekalian anak-anak boleh belajar Alkitab. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bisa juga ada mata pelajaran namanya Daud, ada mata pelajaran namanya Paulus misalnya, ada mata pelajaran Musa, silakan. Kan? Itu contoh-contoh yang bisa dikembangkan dan kemudian kontrolnya sudah pasti dari Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Bimas Kristen ya. Jadi kurikulumnya jauh lebih fleksibel. Tapi kemudian pertanyaan, apakah lulusan SMA-nya boleh ke universitas? Yes, Pak. Jadi diperbolehkan. Maka sama seperti lulusan madrasah, mereka kan bisa pergi ke UI, ke UGM. Mereka selamat dites, diterima, nilai baik, mereka bisa pergi kemana-mana. Bahkan kalau pergi ke luar negeri, sudah pasti bisa. Kalau pergi ke STT, ya lebih bisa lagi. Tetapi memang namanya, karena sekolah teologi ya, kalau saya kadang-kadang suka bercanda, memang seharusnya namanya jangan jangan dikasih nama sekolah teologi ya. Sehingga orang tua merasa, wah, kan langsung dipikir, wah ini jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi penginjil ya. Tambah sekolah teologi SD, teologi SMP gitu. Padahal sebenarnya itu tidak, itu sebenarnya seperti madrasahnya mereka itu. Mau melanjutkan hmm, ke UI boleh ya, melanjutkan ke luar negeri juga tidak problem. Tapi memang kalau melanjutkan ke STT, tentu lebih advantage ya. Karena sudah belajar Alkitab pada waktu di SMP dan SMA ya. Dan jumlahnya cuma 430 tepatnya. Dan hari ini menurut catatan Diksi Kristen sangat menyedihkan. 100 lebih sudah tidak aktif ya. Itu salah satu pergumulan kita, pergumulan gereja, karena banyak gereja juga kekurangan dana untuk mendukung mereka. Kita tahu sekolah-sekolah di bawah Kementerian Agama, terutama Kristen ini, mereka membutuhkan donasi yang besar supaya mereka tetap survive. Karena SPP-nya sangat kecil biasanya, sehingga tidak bisa mencukupi untuk menggaji guru dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan tidak terlalu menyimpang, tapi saya senang sekali untuk memberikan jawaban. Kebetulan sebagai Ketua Majelis Pendidikan Kristen sekaligus ya, saya sangat senang sekali untuk memberikan jawaban terutama hal-hal yang berhubungan dengan sekolah Kristen. Terima kasih, Alan. baik. Jadi bukan sekolah teologi, sekolah tinggi teologi beda lagi ya. Nah, Ibu Bapak Nah, juga beda. dengarkan ini ada pertanyaan lagi nih Pak Handi tentang strategi. Menurut Pak Handi, bagaimana sih strategi yang bisa diterapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan umat Ini justru Kristen? PRC menyajikan data ini. Saya senang teman-teman di sini. Saya baca ini ada namanya Pak David, Bu Natalia, Pak Kaven yang saya baca. Saya yakin ini menjadi bahan diskusi ya. Memang sederhananya ya. Tentu guyon kita adalah ya diperbanyak anaknya. Kita lihat problem utamanya salah satu kan masalah natalitas kita. Tadi saya sudah sajikan data khusus, kumpulkan data 0 sampai 4 tahun. Itu data yang sangat baik sekali. Dari 0 sampai 4 tahun, kita menunjukkan data kita berapa kelahiran kita di 2019 sudah 6,8%. Masih ingat? Pada saat kekristenan kita tuh 7,6%, anak usia 0,4 itu cuma 6,8%. Jadi artinya kalau anak ini bertumbuh dewasa 0,4 tahun menjadi 10 tahun, menjadi 20 tahun,
Dan asumsinya tingkat kelahiran kita itu sama terus, akhirnya kekristenan dari 7,41% 2023 akan menuju ke 6,8. Bahkan di tahun 2023 ternyata tingkat eh, pertumbuhan kelahiran kita usia 0,4 tahun itu hanya sekitar 6,6%, menurun lagi. Nah, jadi kalau ditanya, ya kelahiran. Kelahiran itu berarti apa? Jangan menunda pernikahan ya. Jangan sampai umur 35 baru menikah. Dan kemudian ya sesuai firman Tuhan, salah satunya tugas kita untuk berkembang biak. Artinya kemudian jumlah anak. Jadi kalau ditanya, nah, tentunya anaknya banyak. Nah itu adalah pertanyaan pertama ya. Dan kedua, itu kemudian kedua sudah pasti kita berdoa juga supaya ada pekerjaan Tuhan melalui Great Commission, melalui amanat agung. Di masa lalu kita melihat ya banyak sekolah-sekolah Kristen. Saya perhatikan mulai dari Kalam Kudus, Penabur, IPK, atau sekolah-sekolah di daerah misalnya. Saya perhatikan di Kalimantan Barat ya. Cukup banyak sekali sekolah-sekolah Kristen itu. Yang sekolah di sana adalah mereka-mereka yang masih mungkin ada teman-teman kita yang Buddha misalnya. Dan akhirnya mereka kenal Tuhan Yesus pada waktu SD, SMP, dan SMA dan orang tuanya Konghucu kan dan pada saat mereka sudah percaya Tuhan Yesus membawa orang tuanya di hari Natal di hari tertentu kemudian waktu SMP atau SMA orang tuanya bisa percaya itu tidak mengherankan kenapa jumlah umat Buddha mengalami penurunan terus-menerus kan kita tahu jumlah umat Buddha hari ini itu kira-kira sekitar 2 juta Bapak sekalian 0,72% masih ingat ya dikalikan 280 juta dan dari 2 juta umat Buddha itu kira-kira sekitar 1,6 juta adalah kaum Tionghoa. Dan kita tahu mereka banyak sekali anak-anaknya bersekolah di sekolah Kristen. Walaupun mereka menyadarin, tidak mengherankan sekarang banyak sekali sekolah-sekolah Buddha yang bagus mereka kembangkan dari hampir setiap daerah ya. Karena mereka menyadarin itu salah satu cara untuk mempertahankan persentase mereka ya. Kalau tidak mereka menyadarin banyak terjadi penurunan. Dan sekolah-sekolah Kristen adalah salah satu ladang pelayanan yang sangat efektif buat amanat agung ya. Tapi memang hari ini sudah pasti kecenderungannya karena kualitas sekolah Kristen yang buruk, sebanyak sekolah Kristen yang terpuruk sehingga tidak banyak lagi mereka-mereka sekolah-sekolah Kristen. Jadi lebih banyak anak-anak sekolah Kristen yang pergi ke negeri atau ke sekolah Katolik daripada anak Kristen yang sekolah Kristen. Saya ulangin, di Indonesia ini ya, walaupun kita memiliki hampir 4 juta lebih anak-anak yang bisa sekolah dari PAUD sampai SMA, kan, ternyata kurang dari 1 juta yang sekolah di sekolah Kristen. Jadi sisanya lebih banyak ke memilih sekolah negeri atau sekolah swasta lainnya, terutama sekolah Katoliknya. Ini yang kedua ini sudah pasti misi amanat agung bisa kita galakkan. Saya pribadi sebagai ketua MPK, ya, sudah pasti melihat bahwa peran sekolah Kristen sebagai bagian daripada Great Commission yang sangat penting ya. Tapi tentu saja berbagai lembaga pelayanan misi juga Tuhan pakai untuk melakukan hal-hal seperti ini. Terima kasih, Alan. Baik, Pak Handi. Itu tadi ngomongin natalitas tuh jangan dijadikan target utama ya, Bapak Ibu. Karena pernikahan adalah Tapi panggilan nih ini Pak bisa Handi. menjadi satu bahan diskusi, bahan renungan yang baik Baik, sekali. Dan betul, bagaimana setuju. panggilan nanti hamba-hamba Tuhan boleh menggumulin mengenai masalah doktrin, masalah iman kita, apakah boleh menyerukan di mimbar. Dan, hai Hmm. jemaat-jemaat Kristen, sudah saatnya untuk merenungkan dan bahwa kita perlu memiliki anak kan, yang relatif banyak. Jadi jangan jangan mengatakan satu cukup ya. Dikatakan satu tidak cukup karena ternyata apa? Dulu pemerintah kita melakukan keluarga berencana karena mereka tidak melihat bonus demografi ya kan. Tapi sekarang kita melihat Cina dan India misalnya dengan penduduk 1,4 miliar. Ternyata dengan ekonomi yang baru, adanya teknologi, ternyata memang yang menggerakkan satu ekonomi negara karena konsumsi. Dan salah satu konsumsi itu digerakkan karena jumlah penduduk. Pada saat satu negara itu punya jumlah penduduk yang besar, maka industri atau perusahaan di dalam negara itu lebih cepat kuat karena mereka bisa serving pasar yang besar. Pada saat mereka sudah memberikan pasar yang besar, perusahaan tadi semakin kuat. Pada saat dia sudah semakin kuat kapasitasnya, dia bisa melakukan ekspor. Apa yang terjadi di Cina? Kan banyak perusahaan-perusahaan mobil misalnya sekarang semakin hebat kan bisa mengalahkan Eropa mengalahkan Amerika dengan berbagai sektor karena pasar mereka besar
mereka udah biasa bertanding di pasar Cina yang besar. Pada saat mereka besar dan siap, mereka baru menyadarin ternyata ekspor itu menjadi lebih mudah karena pasar dalam negeri itu jauh lebih sulit buat mereka karena pasarnya besar menjadi rebutan begitu banyak. Nah, itu contoh. Oke, sorry saya agak sedikit keluar dalam konteks bisnis karena kebetulan saya juga masih pengusaha. Jadi Bapak sekalian, saya bukan pendeta Bapak sekalian, saya statusnya pengusaha. Saya punya usaha. Salah satu usaha saya itu adalah email di bidang digital. Jadi Bapak sekalian, kalau menerima email dari Traveloka misalnya, beli tiket, nah Bapak terima email, itulah email dari perusahaan saya. Atau terima email dari BCA, BNI, Mandiri ya. Itu contoh salah satu unit usaha saya adalah menyediakan email ya. Itu jadi saya masih sebagai pengusaha tapi saya mencintai pelayanan, saya percaya kebetulan salah satu usaha saya adalah marketing research ya. Namanya Frontier Marketing Research. Saya menggunakan yang Tuhan sudah berikan talenta yang sama kan karena prinsip dasar riset-riset dalam komersial sama dengan seperti Barna di Amerika. Kita terinspirasi dengan Barna itu adalah perusahaan riset komersial sebelum mereka mendedikasikan pelayanan Tuhan. Sedangkan saya masih menggunakan Frontier untuk bisnis, tapi menggunakan BRC untuk pelayanan gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Baik, Pak Handi. Pak Handi, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir atau Pak Handi masih mau jawab dua atau satu saja? Dua Boleh, ya, dua oke. boleh. Ayo, Yang pertama nih, silakan. Pak. Karena sore masih Iya. sore kan ini. Nah, Pak Handi, kalau yang terkait konversi nih, Pak, bisa nggak disajikan data atau informasi gitu ya tentang bagaimana peningkatan kekristenan yang terjadi karena konversi? Apakah signifikan? Ya, di masa lalu signifikan sekali. Masih ingat nggak? Waktu saya sajikan data antara 1000 sampai 2010, masih ingat? Ya, slide yang kedua pertama, kita melihat pertumbuhan selama 10 tahun terakhir. Kan 37% masih ingat. Kan sudah tidak mungkin terjadi karena natalitas. Pas kita di masa lalu itu cuma sekitar 1,4, 1,5, 1,6%. Tidak mungkin terjadi sampai selama 10 tahun kita bertumbuh 37%. Kan? Selama itu sebenarnya ketika kita lakukan analisa data, kan, total konversinya bisa mencapai 3,7 juta. 10 tahun rentang yang saya sebutkan tadi. Kan, di tahun 2000, 2010. Kan. Dan kalau kita lihat, nah, sebenarnya dari DAI, kan, penambahannya sekitar 3,7 juta. Kan. Kalau dikoreksi dengan pertumbuhan natalitas saja, dikurangi mortalitas, itu sebenarnya cuma sekitar 2,4 atau 2,5 juta. Jadi dari angka tadi sudah pasti terjadi hampir 1 juta konversi selama 10 tahun tersebut. Positif yang menunjukkan kenapa jumlah Kristen naik dari angka 7% menjadi 7,6%. Bukan semata-mata karena kelahiran. Jadi kalau kelahiran saja, kan, harusnya kita menambah 2,4 atau 2,5 juta selama 10 tahun tadi, 2000 sampai 2010. Tetapi kenapa kita bertambah sampai 3,7 juta? Berarti di luar kelahiran terjadi karena faktor konversi. Karena migrasi masuk, kan kita tahu sendiri kan, tidak banyak migrasi masuk yang beragama Kristen dari luar ke Indonesia, kan? Menjadi kecuali hari ini gitu ya, kalau terjadi banyak pemain sepak bola gitu ya, ada naturalisasi gitu. Ya. Tapi kan jumlahnya kan tidak banyak, Bapak. Jadi yes terjadi konversi. Maka saya dan data juga menunjukkan ketika usianya sudah di atas 30, kita masih melihat ada konversi positif. Tapi setelah itu ternyata konversinya semakin jauh melambat. Jadi itu menjadi silahkan bahan diskusi buat gereja, buat teman-teman yang bergerak di misi. Di manakah letak, di manakah semangat amanat agung hari ini? Kan? Kenapa relatif lebih pudar dibandingkan 34 tahun lalu? Kan? Termasuk di sekolah Kristen. Baik. Oke, Pak Handi. Terakhir nih, Pak Handi, terkait Satunya apa ya terakhir? perbandingan persentase nih, Pak Handi. Bagaimana perbandingan persentase pertumbuhan gereja di Indonesia dengan pertumbuhan orang Kristen di Indonesia? Pertumbuhan gereja dengan pertumbuhan orang Kristen ya. Kelihatan nggak, Pak Handi? Menarik ini ya. Jumlah gereja di Indonesia yang tercatat di Dirjen Bimas Kristen itu 49.000 sekian sekian sekian. Kan? Supaya mudah menghafal, hafalkan saja 50.000 ya. Tapi 50.000 itu adalah yang tercatat kan, di Dirjen Bimas Kristen. Sedangkan banyak gereja-gereja seringkali mereka buka cabang atau terutama buka pos PI
tidak mencatatkan ya. Gereja di ruko, gereja di tempat ini tidak mencatatkan. Jadi agak sedikit sulit untuk mengetahui seperti itu. Tapi estimasi BRC ya, kita tahu jumlah gereja yang tercatat bulatkan saja 50.000 ya, walaupun yang benar adalah 49.000 sekian-sekian. 50.000. Nah, ditambah dengan pos-pos PI. Kalau saya perhatikan berbagai gereja yang memiliki berbagai pos PI, itu kadang-kadang pos PI-nya ada yang separuhnya, ada 1:1. Kan? Let's say misalnya 60-70%. Ditambah dengan cabang yang belum tercatat, sangat mungkin gereja kita itu antara 90.000 sampai 110.000. Termasuk pos PI ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih cepat? Jumlah gerejanya bertambah atau jumlah persentase umat Kristen bertambah? Jawabannya gampang, Bapak sekalian. Pasti jumlah gerejanya, Bapak sekalian. Ini 100%. Nah, sebagai contoh GBI. GBI pada tahun 1970 kita tahu kan pendirinya ada HL Sendo, gereja itu nol atau satu lah ya berdiri. Hari ini gerejanya 7.000 Bapak sekalian. Nah, jadi dari 50 tahun kemudian dari 1970 satu menjadi 7.000. Itu contoh salah satu denominasi, salah satu aliran di Indonesia. Memang gereja-gereja mainstream ya, yang tergabung misalnya dari GPI. GPI kan gereja tahu Gereja Pers Indonesia kan menjadi 12 ya, termasuk Gemim, termasuk Gemit, termasuk Maluku, termasuk GKI Tanah Papua misalnya, atau Gemis ya, Sangheta Laut, Halmahera, atau Raja dan sebagainya, uh, atau gereja kesukuan yang lain seperti GKJ, HKBB, memang relatif pertumbuhannya jumlah gerejanya lebih lambat ya. Nah, tapi walaupun lebih lambat, secara umum kalau di jumlah, pertumbuhan jumlah gereja lebih banyak persentasenya dibandingkan dengan persentase pertumbuhan umat Kristen. Maka tidak mengherankan, kan? Banyak gereja-gereja pada saat dia membangun gereja, sudah pasti kan gereja-gereja itu diisi dari jemaat-jemaat yang sudah bergereja di tempat yang lain. Nah, bukan karena penginjilan, bukan karena pertobatan baru ya, karena hasil survei dari PRC gereja-gereja yang murni, nah, betul-betul tumbuh oleh karena misi, oleh karena pertobatan baru, itu kiranya angkanya tidak jauh dari 1% saja. Ya, jauh. Jadi sebagian besar pasti gereja yang bertumbuh, gereja yang maju, itu udah pasti karena apa? Ada jemaat yang kurang puas beribadah di tempat lain, dia mencari makanan rohani yang bisa memuaskan dia di tempat gereja yang baru. Maka sudah pasti lebih banyak pertumbuhan gereja. Di Jakarta aja kita lihat jumlah gereja bertumbuh sangat kencang sekali ya. Dan ini memang sudah pasti karena pertumbuhan gereja lebih banyak dari pertumbuhan umat Kristen, sudah pasti terjadi ada sebagian gereja mengalami kemunduran jumlah jemaatnya juga. Dan tapi kita harapkan mudah-mudahan Tuhan sudah mengatur semuanya. Yang kita harapkan gereja-gereja itu sehat, gereja-gereja itu bertumbuh secara spiritualitas, kualitasnya yang akan kita pertahankan ya. Sedangkan buat gereja mengalami kemunduran jemaat, mudah-mudahan menjadi satu evaluasi. Mungkin karena tidak cocok dengan Gen Z. Gayanya seperti 30 tahun lalu, tapi ditampilkan untuk anak muda yang tidak cocok. Mungkin khotbahnya sudah tidak relevan. Mungkin barangkali ambience-nya, lingkungannya. Mungkin gereja tadi tidak memiliki komunitas. Yang sudah kita bisa presentasikan waktu kita melakukan webinar mengenai Gen Z ya. Berbagai alasan kenapa Gen Z meninggalkan gereja-gereja yang tidak friendly buat mereka. Begitu Alan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Handi. Nah, Pak Handi, boleh dong dikasih Pak closing statement tentang ajakan atau anjuran bagi setiap peserta nih Pak terkait pertumbuhan umat Kristen ini Pak. Ya, ini menjadi satu perenungan eh, setiap hamba Tuhan, pimpinan gereja buat kita ya. Kan, Quo Vadis umat Kristen di Indonesia dalam konteks persentasenya. Kan. Saya pribadi tentu melihat ini menjadi satu PR besar. Kan, saya mohon pimpinan gereja untuk bisa melakukan kajian ya kan, mengenai persentase umat Kristen yang selama 5 tahun sudah mengalami penurunannya. Kiranya Tuhan juga menolong kita kan. Saya sudah pasti saya serahkan kepada hamba Tuhan masing-masing. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah tadi sangat penting sekali menjaga supaya tidak terjadi konversi negatif buat kita. Dan itu sudah ditunjukkan kan, dari hasil berbagai hasil survei.
kan? Spiritualitas anak-anak muda kita yang semakin sekuler, semakin humanis, kan? Dan kemudian pengenalan terhadap firman Tuhan yang tidak semakin mendalam, kan? Yang kita khawatirkan adalah kan, terjadinya konversi negatif di masa mendatang. Terus kemudian sebaliknya buat teman-teman yang bergerak di pelayanan misi, mari menjadi perenungan. Bah, semangat amanat agung juga kelihatannya sudah mulai menurun ya. Kita kobarkan semangat lagi. Dan sisanya saya menghimbau juga buat teman-teman dosen STT, mari kita melakukan survei lanjutan bersama dengan BRC atau silakan survei di STT masing-masing, di UTS masing-masing untuk mengetahui faktor-faktor yang lebih lanjut. BRC hanya bisa menyajikan berbagai data ini, walaupun kita komitmen ke depan, kita juga mempelajari berbagai faktor tadi. Yang tidak bisa mendapatkan jawaban adalah menjadi pekerjaan besar untuk kita untuk PGI. Perlu nggak kita menyuarakan bahwa keluarga Kristen lebih baik memberikan anak yang lebih banyak ya. Itu menjadi perenungan bersama bersama dengan PGI, bersama dengan Aras Nasional, bersama gereja-gereja. Saya serahkan kepada hamba Tuhan dan saya ingin mendengarkan ya. Kira-kira ke depan apa yang menjadi seruan gereja untuk mendengar. Biarlah data BRC ini menjadi sumber inspirasi, menjadi pendorong kita, menjadi membuat pengetahuan yang baru. Tapi sekaligus tidak berhenti, tapi kiranya Tuhan menolong kita supaya menjadi satu hikmat sehingga kita bisa membuat keputusan untuk kemuliaan Tuhan, memperlebar kerajaan Tuhan di negara yang kita cintai, Indonesia ini. Terima kasih, Alan. Baik.